Mohon maaf Kiai, saya dari Tanggul, Manggisan yang bernama Ahmad Said Ghazali. Saya kurang paham ataupun saya bertanya karena yang kami lihat di bawah langit di atas bumi, baik itu benda yang bernyawa ataupun yang tidak, itu semuanya saya anggap Allah dalam hati kami, rumah kami. Dan lagi itu dalam yang diwajibkan oleh Zat yang Maha Hidup dalam memohon rahmat, termasuk waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu sepertinya saya berdauh dengan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi pertanyaannya kurang paham saya sendiri tentang itu, apakah itu apa ataupun gimana gitu Kiai. Mohon penjelasannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang paham itu tadi bahasanya gimana? Intinya itu. Intisarinya gitu Kiai. Hidup. Ya. Itu yang di bawah langit ataupun di atas bumi semuanya saya anggap hidup Kiai. Boleh. Jadi kurang paham tentang itu saya sendiri gimana gitu dalam apakah itu termasuk apa? Gini, boleh saya tanya? Ya, boleh Ki? Iya. Miturut iman sampean menganggap hidup itu baik ini atau ini? Iya. Yang mana? Kedua-duanya. Kedua-duanya saya anggap hidup. Iki ya wis, oke, nanti jawab nggih. Oke. Ditambah lagi atau kalau jawab langsung? Langsung Kiai. Kalau jawab langsung. Ini tidak jauh berbeda dengan ibu kemarin tanya dari Pekalongan pas saya ngaji di sana, yang bertanya Allah Muhammad gandeng itu bagaimana? Sebetulnya nggak jauh dengan ini. Dan atau yang dimaksud syahadat tunggal itu yang bagaimana? Jawabannya itu ketika saat sampean menganggap sinar dan setrum la farqa bainahuma, tidak ada bedanya. Lah, ruhaniyah seperti itu di zona titik mana? Nyun sewu Pak, mungkin selama ini belum pernah aku sampaikan, tapi oleh karena ada yang bertanya tentang hal itu, sebab selama ini kan saya mengatakan aku Allah mengenalkan diriku supaya hambaku tahu wujudku lewat nurku, akhirnya disebut nurullah. Nah gitu toh. Siapa nurullah itu? Yaitu semua yang ada baik di langit maupun di bumi, yang kita sebut makhluk itu. Tetapi wujudnya nurku itu bukan wujud zatku. Nah ini orang pasti bingung. Kalau kita hanya pakai akal, salah Pak. Kita mengatakan dunia dan seisinya itu adalah nuri Allah atau wujudnya Allah yang untuk supaya manusia kenal terhadap Allahnya. Akal ya. Karena apa? Dasari akal. Apa mungkin sama yang menciptakan dan yang diciptakan? Ya jelas nggak sama lah. Sebab akal kan berhentinya di situ Pak. Sehingga akal ini untuk sampai pada Allah mentoknya itu gini Pak, wujudnya di dunia dan seisinya itu kami jadikan sebagai burhan, dalil, bukti wujudnya Allah. Karena wujudnya dunia dan seisinya itu yang mewujudkan adalah Allah. Jangan dibantah ya ini ya, ini secara akal kita dulu seperti itu. Prosesnya kita seperti itu, berarti kita dijatuhkan Allah asfala filin, dijatuhkan serendah-rendahnya rohaniyah seperti itu. Tetapi ingat bagaimana para arifin itu yang mengatakan wujudnya Allah itu kujadikan sebagai dalil, bukti atas ketidakwujudnya selain Allah.
Ini berarti jenengan ini sudah syahadat tunggal. Kan ada syahadata ini, ya tak? Saya bersaksi ruhaniyah itu terhadap hidup. Berarti yang ketika saat ruhaniyah itu yakin, hidup yang memunculkan suara ini. Diserilah ya. Inilah yang kumaksud muraqabah. Karena apa? Syahadat itu tidak berhenti di illallah, tapi ada yang kedua, sehingga disebut syahadata ini. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya diesel ini olehnya bisa bunyi karena diperintahkan Allah bunyi. Berarti hukum syariat dan hakikat ini bernuansa, artinya selaras, artinya ada keseimbangan. Apakah ini masih kelebu syirik? Sebab masih memunculkan selain Allah. Mohon maaf, kalau di tingkatan muraqabah tidak, artinya tidak, belum merasa kalau kita syirik. Paham Pak G? Sekarang dengan dalil la maujudan illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah, termasuk makhluk siapapun harus tidak wujud. Lah, letak tidak wujud itu bagaimana? Kita harus paham, masuk di dalam syahadat tunggal. Ini yang mungkin belum pernah aku sampaikan. Ketika antara asyhadu alla ilaha illallah, yang bersyahadat, yang bersaksi dan yang disaksikan, yang tadi disebut makhluk Muhammad yang menyaksikan, dengan yang disaksikan Allah, itu sudah satu pelaku. Berarti yang bersaksi dan yang disaksikan itu pelakunya satu. Inilah yang dijawab di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Anda tidak bisa menyebut. Umpama disebutkan, baik ini maupun ini nggak ada bedanya. Bahasa jenengan wau sudah tidak menyebut selain Allah itu wujud. Itu. Inilah yang paling krusial ketika saat-saat ahad ini dituangkan di tengah masyarakat. Subhanallah, krusial ini. Tapi berhubung ada yang tanya, tak jawab. Itulah yang dimaksud ahad itu di situ. Apakah ini Allah? Ya. Apakah ini Allah? Ya. Bahasa iya, apa yang ada di arifin itu nggak sama dengan bahasa iya yang ada sebelum arifin. Bukti krusial dan diperdebatkan. Sejarah sudah ngomong, ketika saat dilontarkan ke Zahiriyah, tertuduhlah beliau-beliau yang mengatakan itu kafir zindik, dituduh seperti itu. Subhanallah. Jadi kemurnian ketauhidan jenengan di dalam keahatan sudah ada, enggak ada bedanya antara ini dengan ini. Bahasanya akhirnya Allah tidak ada, munculnya awal akhir tidak ada. Dohir batin kalimat itu sudah tidak ada. Kalau Allah melimputi di dohir di batin, berarti selain Allah itu mau masih ada. Nah itu yang dilimputi. Berarti bahasa yang ada itu hanyalah Allah. Halus saya katakan selama ini loh, lah gitu tak? Padahal kalau boleh saya katakan selain ini nggak ada, berarti termasuk ini, Allah itu termasuk ini. Berarti dohir tidak muncul kalimat dohir, tidak muncul kalimat batin. Kalau masih muncul kalimat dohir dan kalimat batin, mohon maaf,
berarti Allah butuh tempat. Padahal Allah tidak bertempat. Allah di mana-mana dan tidak kemana-mana. Jadi itulah Pak maksud jawaban kula dari sebuah pertanyaan yang tadi jenengan itu mengatakan semua itu Allah. Makanya dijawab di dalam salah satu sifat wajibnya Allah disindir wahdaniyah, makna sawiji, artinya seluruh sak jagat makhluk itu gak ono sing podo. Contoh kita makhluk sama-sama manusia, wujud saya dohir ya nggak mungkin sama dengan wujud jenengan. Itulah wahdaniyah Allah. Bun salah paham loh Pak ya, bun salah paham. Jadi saya katakan tidak ada bedanya antara ini dengan ini, antara ini dengan ini nggak ada bedanya. Bun salah paham jenengan. Ini konteksnya dalam iman dulur. Sifat basiroh, kalau basiroh kita itu sudah buka, otomatis nggak ada bedanya. Tapi kalau kita tarik terhadap sifat basariyah ini, ya bukan Allah lah. Si bingung, selamat untuk berbingung-bingung. Tadi kan sudah saya katakan, bila mana kita itu yang asalnya tidak ada, pengen tahu ketemu yang ada, kembalilah asal mula. Asal mula kita tidak ada. Kalau kita sudah tidak ada secara ruhaniyah, ya Pak, sifat basirohnya, kalau sudah kita makhluk sudah kembali pada Allah, asal kita tidak ada, maka disitulah akan nyata adanya. Kalau nyata adanya sudah tidak ada bedanya Pak. Ini apapun secara diterka fisik sudah nggak ada bedanya. Masa kurang kita itu disindir salah satu sifat wajibnya Allah wahdaniyah di dalam sifat salbiyah. Wahdaniyah. Kok wahdaniyah kok salbiyah? Apa ma'ani nggih? Ma'ani. Loh di situ. Makna suwiji. Orang yang lahir saiki sekarang tidak sama dengan besok. Dulur kembar mawon ya, ada saudara kembar, itu pasti ada yang tidak sama. Sekilas memangnya wajahnya sama, tapi pasti ada yang tidak sama. Apalagi yang bukan saudara kembar, apalagi itu Pak. Jadi maksudnya jenengan wau ada di syahadat tunggal, itu akan ketemu sendiri manakala jenengan ini sudah disyahadatkan secara hakikat tadi. Terus berlaku sirul asrar, maka disitulah nanti akan masuk pada zona ahad itu nanti. Mengapa selama ini tidak saya jelaskan? Nanti akan dijelaskan Allah sendiri dalam dirimu. Oleh karena malam hari ini Allah mentakdirkan bertanya, maka saya pun akan menjawab. Berarti yang tanya Allah sing jawab yo. Lah. Oke. Mungkin ada lagi? Monggo. Dari Situbondo. Monggo. Monggo. Situbondo. Assalamualaikum Pak Kiai. Saya jemaat dari Situbondo, nama Pak Adnan. Yang saya tanyakan bagaimana caranya untuk menghindari riak, sombong dan sebagainya. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita untuk menghindari sifat di dalam basariyah, sombong, riak dan lain sebagainya? Mudah Bapak Ibu ya. Secara simpel mawon, sibukkanlah hati ini selalu berzikir pada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Keh-kehno kuwi perbanyaklah hatimu berzikir pada Allah. Zikir yang dimaksud maknanya secara lugot ingat, secara istilah ruhaniyah jenengan
hati jenengan harus sadar dan menyadari bahwasanya apa yang muncul dari diri jenengan hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tentunya ini tidak lepas dari fungsi sirul asrar di su'aul basirah. Ini cara mudah untuk kita melepaskan atau menghindari riya, takabur dan lain sebagainya. Sibukkanlah, perbanyaklah ruhaniyah kita, hati kita zikir terhadap Allah. Yang dimaksud zikir secara lugat ingat, yang dimaksud ingat zikir secara istilah adalah hati sadar dan menyadari lewat iman atau rasa bahwasanya semua datangnya pada diri jenengan wau semata-mata dari Allah. Allah ya yang ada diri jenengan. Iku sama halnya jenengan telah mematikan keakuan hamba. Begitu Mbah nggih. Niku caranya. Zikir diperbanyak begitu nggih. Ada lagi? Moga-moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Muhlason Rosid dari Sidoarjo. Mojokerto, Majakarta. Yang terhormat kepada hadirin anggota pada malam ini. Saya baru malam ini saya ketemu dengan Al-Mukarram Kiai Muhlason. Yang saya tanyakan yaitu masalah bahwasanya setan itu akan menggoda semua anak cucu Adam kecuali satu, orang yang muhlisin. Lah, untuk mencapai orang yang muhlisin itu bagaimana caranya, Gus? Satu. Yang nomor dua, saya pernah bermimpi, katanya katanya orang syariat. Jadi dari Kanjeng Nabi ke sahabat ke tabiin. Tapi kalau kita melihat bahwasanya dalam ayat innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah itu segala hal, sesuatu apapun yang maha kuasa. Saya pernah mempunyai mimpi. Wiping itu apa? Ngimpi. Oh, mimpi. Saya itu dikasih ambeng, insya Allah 2 gudang. Ambeng itu berarti berkat. Katanya Madura itu berkat. Ya. Setelah itu ada orang berjubah 2 bilang sama saya, Gus, iya, orang berjubah 2 itu bilang sama saya, kalau dibandingkan dengan surat Yasin, dibandingkan dengan ambeng 2 gudang ini dan seisi alam ini isinya tidak ada apa-apanya. Kalau dibanding 2 ambeng, 2 ambeng ataupun seisi alam ini, kalau dibandingkan dengan surat Yasin, pahalanya, barokahnya tidak ada apa-apanya. Ini Gus. Nomor 2, nomor 3, tidak apa-apa ya Gus ya? Enggak apa-apa. Setelah kita melihat, itu tadi yang ditanyakan apa tentang ambeng? Ya itu apa itu ambeng. Termasuk itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Oh gitu. Dan apa isinya itu Gus? Isinya ya. Ambeng. Isinya yang bukan isinya ambeng. Kalau isinya ambeng ya ada jajan, ada sate ya. Yang selainnya ambeng yang tidak kelihatan Gus. Oh, yang gitu. Siri. Nggih, nomor 2. Nomor 3, Agus tadi dawuh wahum indallah. Wahum haqqat man haqqat dolala. Nah, untuk menghilangkan man haqqat dolala itu bagaimana caranya Gus? Iya. Oh, gitu. Soalnya kalau kita melihat mengkaji dari yang tadi, yaitu berkaitan dengan sirul al-basar, sifat basar itu. Nah, untuk menghilangkan al-basar itu bagaimana? Soalnya sulit Gus. Sulit. Kalau Kanjeng Nabi diludahi tidak apa-apa. Kalau kita diperngoti aja sudah apa itu? Sudah ngosok istilahnya. Ya itu. Emosi katanya. Emosi ya. Nah, siap. Bagaimana caranya untuk menghilangkan emosi itu tadi Gus? Iya. Soalnya sulit sekali. Nomor 1, nomor 2, nomor 4 ya Gus ya. Maaf. Kita kembali kepada panitia. Iya.
Iya, ya, satu nanti lagi, lagi, Gus. nanti ya nanti. Satu lagi, Gus, satu lagi. Mumpung Nanti masih lagi, yang. nanti aja. Ah. Satu lagi terakhir Gus. Iya. Saya senang Gus, saya senang sekali nih Gus. Nggih. Senang sekali Gus. Nenang kadang tong setun. Saya pernah mengkaji surat An-Nur yang bunyinya Allahu nurus samawati wal ardi kamiskatin fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyu qadu min zajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin la ghurbiyah. Ila akhirih. Nggih. Nah, itu gimana Gus menurut pandangan ilmu hakikat Gus? Siap, siap. Terima kasih, saya minta maaf karena terlalu banyak. Saya terlalu senang sekali. Nggih. Bukan karena apa? Bukan karena riya, bukan karena sombong. Untuk kita mencari ilmu. Ilmu itu ngil-nongil tapi gak ketemu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berarti 4 pertanyaan Pak nggih? 4 pertanyaan. Monggo miki sampean beto riyin beke kula lali engko tak takoki. Pertama pertanyaan lah ya lali aku. Intine dudu ambeng pokoknya Bukan. Pertama Gus. Katanya apa? Dawuhnya Allah, ya dawuhnya setan bahwasanya mau menggoda seluruh anak cucu Adam, kecuali orang muhlisin. Bukan muhlisin dagang sapi, bukan Gus. Muhlisin tapi yang ke Allah. Caranya gimana Gus? Ya udah. Makasih Gus. Nggih, sama-sama. Mungkin ini bisa dibuka di dalam surat Ali Imran ayat 31. Allah dawuh terhadap Nabi Muhammad, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau ayat ini saya tarik dari Lauhil Mahfuz, jikalau kau ingin bisa masuk golongan mukhlisin, ya, fattabi'uni, ikuti aku. Sing dawuh itu Allah, dawuhi nang Kanjeng Nabi, terus ditirukan oleh Kanjeng Nabi. Berarti miturut kacamata syariat sing dawuh itu adalah Kanjeng Nabi. Ikuti aku. Fattabi'uni, ikuti aku. Tapi kalau ayat ini kami ambil dari Lauhil Mahfuz yang tidak ada tulisannya, yang dawuh itu Gusti Allah. Fattabi'uni, ikuti aku, berarti yang dawuh adalah Allah. Wis tinggal kita melihat kacamata mana. Di situ ada istifham atau kalimat pertanyaan. Wis anggaplah kita di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mengikuti jenengan dari segi apa? Jawabannya ambeng luru tadi, berkat 2 tadi. Ikuti aku maksudnya, berhubung kita manusia ya, ada jasmani juga ada rohani, maka ikuti pengajaraku baik secara jasmani maupun rohani. Jasmani kita ditata oleh Allah karena kita manusia kedelean. Apa kedelean itu? Ketempatan hablum minan nas, maka hukum syariat ini bawalah jasmani. Yang kedua, maksud mengikuti aku, ruhaniyahmu itu juga harus kau didik dengan hukum di atasnya. Apa hukum di atas syariah? Hakikat. Itu yang dalam Al-Quran Allah katakan dinul haq, din agama al-haq, aidinut tauhid. Itu untuk mendidik ruhaniyah kita supaya ruhaniyah kita itu tidak condong terhadap
apa yang dicondongkan jasmani. Condong jasmani kita apa? Ngelak, yang minum. Iki jasmani. Ditata hukum syariat. Sebelum minum kau harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Aku takok, ruhani melok ngombe wedang? Enggak. Tanda ruhaniyah itu juga mengikuti Kanjeng Rasul. Wa amilus salihah. Tadi dikatakan illal ladzina amanu wa amilus, percaya dengan dinul hak, pengajaran tentang ilmu hakikat, tapi terus diamalkan. Bentuk mengamalkannya ketika saat saya itu ngelak, itu undangan Allah. Nida diundang. Umpama teng kula, son muklason, aku iku ana kuno son, pedhu ana aku. Bukan muklason jasmani ya, tapi ruhani. Berarti muklason itu akan bisa sampai pada Allah hidup di sini yang menggerakkan dan lain sebagainya. Berarti ruhaniyah muklason gak oleh ngaku-ngaku. Ini ambeng sing nomor loro. Yang nomor 2, tadi ambeng itu manakala dunia dan seisinya itu nggak ada apa-apanya gitu. Mungkin saya lupa ada di makalah berapa ya, di dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah dawuh gini, amaliyah jasmani yang disertai dengan amaliyah ruhani walaupun sedikit, jangan kau anggap sedikit. Kelihatan ringan tapi itu berat. Yaitu amaliyah apapun yang didasari ruhaniyah makrifat pada Allah. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Niki. Amaliyah secara fisik jasmani yang didasari dengan ruhaniyah sampeyan makrifat pada Allah. Walaupun kecil, jangan kau anggap kecil. Itu lebih besar dari besarnya amaliyah apapun. Tapi tidak didasari hati makrifat pada Allah. Jangan kau anggap ringan. Ini lebih berat daripada segala amaliyah apapun, sholat, zakat, poso, haji, apapun yang tidak didasari ruhaniyah makrifat pada Allah. Iki wenteng bulian. Makanya Anda pingin berat bobotnya amaliyah Anda, ruhaniyahmu harus makrifat pada Allah. Jadi untuk menjadi mukhlisin, ikut Rasulullah. Tapi tidak hanya dari sisi jasmani saja, harus sak ruhaniyahnya. Inilah yang dimaksud Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Lakuwa dohirmu apapun silahkan, tapi kudu makrifat pada Allah. Bahasa sholat, sholat tocung sing khusyuk. Nah ini, itulah sholat yang terjadi pada diriku. Lah, bisanya khusyuk harus mukhlisin Pak. Kalau tidak mukhlisin, apapun status kita nggak bisa, nggak bisa. Sampai disindir, dicontohkan ketika saat Rasulullah beserta para sahabat, siapa yang bisa sholat khusyuk? Serban hijau aku kasihkan. Lah gitu dah. Ternyata semuanya tidak, sekalipun itu Sayyidina Ali. Tapi bukan berarti beliau nggak bisa. Itu sebagai contoh. Siapapun dan apapun status kita, manakala belum mukhlisin, nggak bisa. Jangan dituduh sahabat nggak bisa, enggak. Kalau kita menuduh Sayyidina Ali nggak bisa, apalagi kita. Itu sama halnya kita mengkerdilkan iman seseorang, nggak boleh. Itu coro akal Pak. Kembali lagi, masa Allah gak kuasa? Loh.
Kalau kita mengatakan Sayyidina Ali nggak bisa, lawang kita itu keturunan orang berapa? Ya jelas nggak bisa. Berarti iku memvonis seseorang selain Kanjeng Nabi tidak bisa. Iku nek coro akal, Pak. Tolong dengan iman. Kalau kita ngomong dengan iman menerimanya, pasti Allah akan bisa melakukan apapun. Walaupun kita nggak ada nasab, nggak ada dzurriyyah secara syariah, gitu. Allah katakan, aku akan menghendaki hambaku siapapun yang kuhendaki untuk bisa sampai ke aku. Seperti itu, Pak, ya. Jadi cara untuk mukhlis, tolong ruhaniyah kita terimalah hukum hakikat dinul haq ini. Setelah kita terima, imanlah kita, percayalah kita bahwasanya semua apapun yang terjadi karena Allah. Wa amilu sholihah. Setelah ilmu kita dapatkan, kedua wa amilus sholihah, amal kita praktek. Berarti kita harus berkholwat, harus uzlah, harus zuhud yang dipandu dengan petunjuk dzikir sirul asrar. Yang ketiga, kita istiqomahkan itu terus menerus, lakukan itu tanpa ada tendensi apapun. Artinya bolehlah kita pertama kali merasa diri kita yang melakukan kholwat atau uzlah atau dzikir, tapi lepasan itu, sebab itu masih ada kaitannya dengan sifat basariyah. Apa sifat basariyah? Pingin dang, kepingin dang, gitu toh. Udah lepasan, seret keakuanmu. Udah nek keakuan kita sudah lepas, apa kata Allah? Udah nganut aja. HP kamu tak pindah, tak pindah, menengoai, ojo kemalan protes. HP mesti kok tak pindah kau. Ketika HP ini tidak dipindah, selama apapun tidak akan pernah bisa pindah sendiri. Rasulullah sampun mengatakan, didhawuhi Allah, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Rasulullah itu sendiri, hati aku tidak akan pernah bebas dari nafsu kecuali kalau tidak dapat pertolongan Allah. Berarti beliau pun mohon maaf, olehnya bisa menghindari nafsu itu karena Allah. Kita pun juga begitu, bisanya lepas dari sifat basariyah itu juga karena Allah. Begitu, Pak, ya. Itulah kriteria bagaimana kita untuk bisa menjadi golongan mukhlisin. Kalau dikembangkan pertanyaannya, kita bisa bertemu Allah bagaimana caranya, sudah kami jelaskan secara gamblang. Inilah mungkin jawaban surat Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya Allah, wa man kana yarju liqa'a rabbih, pertama falya'mal amalan sholihan, yaiki laku kholwat ini. Tapi ketika laku kholwat, langkah selanjutnya, syarat yang kedua untuk bisa bertemu Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Untuk sampai bisa ke ahad, maka lepaskanlah sifat basariyah. Satu. Yang kedua, ambeng. Apakah ambeng itu ngoten tah, Mang? Apakah ambeng itu? Pertanyaan kedua, Mang, apakah ambeng itu? Pertanyaan tadi, kalau kita melihat ambeng dua gudang. Dua gudang. Iya, katanya yang hadir sama saya tuh, Gus, tidak ada apa-apanya meskipun seisi alam ini kalau dibandingkan dengan pahala surat Yasin. Ya. Oke. Itulah Pak laku sampean, laku dohiriyah yang bernuansa hakikiyah. Itulah laku dohiriyah tapi ruhaniyah sampean makrifat pada Allah. Betul itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, lupaku. Kalau yang ketiga saya kira sudah terjawab, Gus. Sudah yang tadi itu kan wahum indallah. Wahum man haqqat dolalah. Sudah yang maksud saya untuk menuju keluar dari dolalah. Ya, keluar dari dolalah menuju sama man itu tadi. Allah, tapi sudah terjawab, Gus. Yang terakhir, Gus. Di dalam surat An-Nur. Oh iya. Kalau sudah, kita melihat ya sudah, Gus. Ya. Gini, Pak, saya ulangi yang ketiga tadi.
Awal kita memang protes Pak ya. Sifat basariah kita tidak bisa menerima siapapun. Awal-awal didatangkan pengajian hakikat itu si protes kita semuanya. Karena keterbatasan iman kita untuk menerima nggak bisa. Karena iman kita masuknya lewat akal. Akhirnya berorientasi dengan akal. Pertama kita masih protes Pak. Tapi lambat laun mungkin ketika kita amit sewu ya, ketika mau tidur kita angan-angan, iya ya, akhirnya buka. Awalnya kita masih protes Pak. Tapi besok sudah buka, maka disitulah akan Allah terus bimbing. Tanpa kita terasa Allah membimbing iman kita di dalam iman yang benar dengan sendirinya Pak. Akhirnya Allah memberikan berbagai cara jalan. Kita dulu tidak digelarkan ilmu seperti ini dari mbah yai kita dengan bahasa isyarat. Tapi bentuk Allah selalu memperhatikan jenengan, akhirnya diberikan jalan yang mudah sehingga paham. Akhirnya kenal si A, kenal si B. Ketemulah pembahasan yang kita tunggu-tunggu selama berpuluh tahun. Itu bentuk Allah itu selalu memperhatikan kita. Cuman saja waktunya belum datang. Tapi toh pada akhirnya datang. Al-Ankabut ayat 5. Barang siapa yang ada keinginan untuk bertemu Allah, Allah berjanji akan ditemui dalam bentuk waktu yang telah ditentukan Allah. Allah sendiri yang menentukan. Berarti punya kehendak di dalam hati jenengan ada kekarapan untuk bertemu Allah. Allah pasti bimbing kita itu Pak. Surat An-Nur ayat 35 kalau nggak salah di situ. Substansinya itu adalah gambaran kita Pak. Gambaran kita, gambaran jagat hati kita, ruhaniyah kita. Laksana Anda dimasukkan di dalam gedung biskup Pak ya, gedung biskup. Ketika kita masuk, maka di langit-langit gedung itu lampu menyala semuanya. Akhirnya di ruangan gedung itu semuanya perkara-perkara duniawiyah nyata. Kelihatan bangku, kelihatan macam-macam. Cuman di layar itu tidak ada gambar. Belum ada gambar. Nanti kalau lampu ini dimatikan, lampu di atas loh Pak, di dalam gedung di langit-langit mati, maka yang terjadi di ruangan itu gelap. Tapi gelapnya itu menunjukkan padang nanti. Artinya apa Pak? Gini. Di dalam hati kita Pak ya, ada sebuah jendela. Yang jendela Allah katakan kolbun, hati. Tapi di dalam hati ada proyektor Pak. Kita di belakang kita ada jendela kecil ya. Tempatnya proyektor. Itulah lentera. Kalau dalam bahasa lentera, lampunya hati. Lampu. Ini. Di dalam lampu itu ada cahaya. Di dalam cahaya ada cahaya. Yang cahaya itu dihasilkan dari genset itu ya, yang diputer ya, yang diputer oleh roda gila itu akhirnya mengeluarkan namanya setrum. Nah gitu toh. Nah, bisanya setrum muncul itu karena ada minyak zaitun. Ya itulah solar Pak. Saat ini mengatakan solar. Artinya gimana Pak? Gini. Dalam hati kita itu ada minyak Pak. Namanya minyak zaitun. Mana minyak zaitun? Bahasa syariat dikatakan air zam-zam. Air zam-zam adanya hanya di mana? Di Mekah ya, di Mekah. Selain itu tidak ada air zam-zam. Air zam-zam itu sumur yang menurut cerita itu karena dijejek oleh Nabi Ismail lah gitu. Akhirnya keluarlah air zam-zam. Zam-zam itu bahasa kromo sana, zam-zam, ngumpul. Aslinya ngumpul. Bahasa zam-zam itu kumpulo. Gini Pak. Setiap Jum'ah kedua setiap bulan, terasa nggak terasa jenengan dikasih Allah minyak zaitun. Kalau saya katakan itulah ma'ul hayah.
yang ditancapkan di hati jenengan? Mana isi daripada Al-Quranul Qadim? Itulah hakikat ajaran, ilmunya itulah air zam-zam. Dengan begitu akan memunculkan satu iman. Nah ini akan memunculkan satu setrum, ya. Deselimuni muncul setrum. Setrum ini akan menghantarkan nurun ala nurin, yahdillahi linurihi mayyasha. Tapi hamba yang digendaki, hanya hamba yang dikehendaki. Hamba yang tidak kehendaki mesti menolak. Karena apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ditutup. Mengapa ini ditutup? Mohon maaf, diproses lagi. Karena dia sawaun alihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Tidak percaya, dikandani, didatangkan minyak zaitun atau enggak percaya. Akhirnya iman di dalam rohaniah gak muncul, lentera di dalam hati gak muncul. Lawang apa namanya? Minyaknya ditekak noneng diesel ditolak. Jauh unek-unek nih nggih. Mak kelupuk ngoten nggih. Nek gak percaya ambil. Solarnya semuanya ambil. Nggak akan bunyi. Kalau nggak bunyi nggak mungkin muncul setrum. Oke. Ketika iman itu sudah muncul, mohon maaf, maka selanjutnya akan memunculkan satu cahaya yang disebut cahaya makrifat untuk menerangi segala apapun yang ada di depan, di belakang, di kiri dan di kanan, dan di atas, di bawah, di dalam, di luar diri Anda, untuk menyatakan nyatanya Allah. Bahasa diesel setrum itu untuk menggerakkan proyektor ya. Proyektor itu nanti akan memunculkan satu cahaya, dan di dalam cahaya ini ada gambar, Pak. Inilah nurun ala nurin. Gambar ini akan nyata manakala cahaya ini sudah tembus sampai pada layar di depan. Paham? Ketika saat lampu dimatikan, gelap toh Pak? Itulah maksud barang siapa yang menafikan sifat basariyah. Sebab lampu-lampu di langit itu nisbatnya diperumpamakan adalah kesenangan dunia. Ini kalau sudah lepas dalam hati seseorang yang dikehendaki oleh Allah, pasti akan dibimbing Allah. Mati, gelap ruangan, berarti ruangan hati sampean gelap dari urusan dunia. Di tengah-tengah gelapnya inilah memunculkan cahaya terang benderang. Siapa? Allah. Berarti ketika gelapnya gedung itu tanda nyatanya gambar yang ada di layar. Apabila layar itu menghasilkan sebuah lakon, misalkan ya, lakon orang pacaran ya, ada cicak. Tahu cicak ya? Cicak di dinding apa terus ya? Pelan-pelan merayap ngono. Terus nang keleke wong lanang mang pas gambar mang. Apakah orangnya akan gini-gini? Halo? Apakah cicak itu akan bisa mempengaruhi orang yang pacaran itu? Enggak bisa. Atau ketika saat gambar itu menunjukkan orang sholat ya, ada tekek Pak nyewokot kupinge, dia akan gini-gini? Enggak mungkin. Iku maksudnya piye Gus? Ye maksudnya piye iku? Ditutup kita. Yes. Ketika ruhaniah sampai estu sudah diakad, antara kelis yang di dalam proyektor itu tidak akan pernah geser sedikit pun dengan hasilnya, nggak bisa geser. Di dalam kelis itu misalkan orang sujud, mesti gambarnya
sujud, nggak bisa geser. Artinya Bapak Ibu, ketika ruhaniyah panjenengan estu makrifat pada Allah, tidak akan terpengaruh dengan gebyare bisa pahaman. Ya niku kuping sing gak ngene-ngene tatkala dicokot tekek. Niku surat An-Nur ayat 35 insyaallah begitu Pak ya. Itu gambaran proses perjalanan seseorang yang asalnya itu di muraqabah ke musyahadah di situ Pak. Oke. Monggo tanduk lagi. Penanya Silakan. berikutnya karena ini dua penanya laki-laki. Niki berikutnya saking ibu-ibu. Monggo ibu-ibu ingkang badhe tanglet monggo. Monggo Ibu. Tanglet ibu-ibu saking Bondowoso. Situ Bondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nyuwun penjelasan Gus. Injih. Antara Allah dengan Robbi niku sing kados napa? Mboten nggih. Nggih, matur Nggih. nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara Allah dengan Rabbi itu bagaimana? Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Ini kalau nggak salah surat Maryam 36 atau surat Az-Zukhruf 64 ya. Sesungguhnya Allah iku Tuhanku ya Tuhanmu. Saya ulang. Sesungguhnya Allah iku Tuhanku lan Tuhanmu. Jikalau Allah itu Tuhanmu, Tuhanku dan Tuhanmu, maka fa'buduh, sembahlah Allah. Berarti hu iku kembalinya tidak Robbi, hu itu kembalinya pada Allah. Hadza utawi iki nyembahe mung dateng Allah. Fa'budu, hadza utawi fa'budu iku siratun, sirat jalan mustaqimun kang jejeg. Wis. Tadi dikatakan sesungguhnya Allah iku Tuhanku dan Tuhanmu. Yang ditanyakan antara Allah dengan Rabbi. Innallaha Rabbi wa Rabbukum. Kalau kita sudah mengatakan Allah, niki sudah intern. Artinya intern lebih khusus daripada Rabbi. Rabbi ini secara umum. Ada yang mengatakan Rabbi iku Allah. Empun kisru dhisik iman bayan. Ada Rabbi iku mengatakan Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta, Sang Yang Dumadi, wis macam-macam. Bahasa umat Islam, Rabbi yang dimaksud adalah Allah. Secara syariat. Tapi secara hakikat yang dimaksud Allah itu yang lebih ke dalam lagi adalah alladzi, hidup. Secara makrifat di dalam hidup yang bukan sifat itu siapa? Itu jawabannya tadi adalah syahadat tunggal tadi. Laisa kamislihi syai'un. Kalau pertanyaan secara syariah tadi, antara Allah dengan Rabbi, itu jawabannya kalau Allah itu secara intern lebih ke dalam, kalau Rabbi itu secara umum. Umum berarti untuk siapapun. Untuk siapapun. Rabbi wa Rabbukum untuk siapapun. Boleh orang selain agama
Islam. Tapi kalau sudah masuk di substansinya Rabbi itu Allah, berarti hanya umat Islam. Nama. Tapi jangan berhenti di sini, masuk ke dalam lagi. Masalahnya tadi nurun ala nurin. Ning jero kulit iku ana isi. Kui pingin iso ketemu isi, ya kulit ana. Jenengan pingin mangan kacang, isine ya dikuliti dhisik. Kita kuliti dulu, kita pingin makan mangga. Kuliti dulu. Sampeyan tahu mongki, monyet? Tahu? Kula setiap ke Banyuwangi iku, Pak ya. Nek ning rumah ingat itu saya bawa kacang atau bawa pisang. Menyuwangi wong Sorjo kan ngeliwati alas apa itu, Pak, namanya? Ya, di situ kathah monyet. Tak deleng, misalkan saya kasih kacang, dia lo nguliti yang dimakan isinya. Saya kasih pisang, nggak langsung dimakan kulite, dioncei dimakan isinya. Jenengan ngoten. Lu terserah. Apa salah saya makan kulitnya saja? Itu hakmu. Aku nggak pernah menyalahkan. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran untuk memakan isi itu tidak ada paksaan, Pak. Karena itu hak masing-masing. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sungguh ajaran yang membebaskan ruhaniyahmu dari belenggunya nafsu itu ajaran yang tidak dipaksakan. Makanya saya belajar untuk tidak menyalahkan orang yang tidak menerima ajaran dinul haq. Ngaten lho, Pak. Itu terserah jenengan. Sampeyan makan sak isine sak kulite urusan jenengan. Kalau ditanya, "Lah jenengan Gus makan apa nih?" misalnya. Lah nyapa tak duduh-duduhke. Tak pangan sak isine kate lapo. Mungkin iku yo kena kayak penyembuhan lor apa jenenge sakit jantung. Lah siapa tahu. Lah pokoknya aja dipangan sak lemai ngono lho, Pak ya. Wis. Jadi Bu, Rabbi itu untuk umum, Allah untuk khusus dalam pandangan syariat. Tapi pandangan hakikat yang dimaksud Allah itu ke dalam lagi, hidup, masuk ke dalam mana yang bukan sifat, wujud yang aslinya, wujud kang sejati. Itu bisa sampai pada di situ manakala kita sudah lepas dari sifat basariyah. Terserah jenengan pilih yang mana, terserah. Tapi ayatnya fa'budu ini marjeknya itu masuk kepada Allah. Tadi kan dikatakan innallaha sak temene Allah iku Rabbi, pangeranku, wa rabbukum lan pangeran sira kabeh. Jadi Rabbi wa rabbukum sebagai khobarnya inna. Lah gitu toh. Lah iku otomatis wis. Jadi Rabbi wa rabbukum itu ngabari, khobarnya ngabari toh. Wong Islam, pangeranmu jenenge Allah. Loh ngene lho. Kalau kau sudah tahu Tuhanmu itu Allah, fa'buduh. Niku memang syaratnya gak dicantumkan, Pak. Tapi disembunyikan. Langsung jawab, fa'buduh. Mestinya ada syarat. Apa syaratnya? Jikalau Allah ikut Tuhanmu dan Tuhanku, ya fa'buduh, maka sembahlah. Lah konteks sembah ini antara syariat dengan hakikat nggak sama konteksnya. Kalau konteksnya kita di syariat menyembah itu tidak akan pernah membahas ruhaniyah. Yang penting kita sholat, yang penting kita patuh hukum syariat. Tapi konteksnya kalau kita sudah masuk di dalam Allahnya, wah luar biasa ini, Pak. Muraqabah terus ke musyahadah.
hidup terus masuk di dalam hidup. Makanya fak butuh dikatakan hadza utawi ruhaniyahmu makrifat pada Allah iku sirat. Hundi siroti, jalannya di mana? Di sholat boleh, di zakat boleh, di haji boleh, di ketika makan boleh, apapun yang Anda lakukan. Manakala ruhaniyah makrifat pada Allah, maka itulah yang disebut siratum mustaqim. Dan inilah yang dijadikan saudara-saudara saya ketika saat dulu mengenal ilmu sejati. Aktivitas apapun, ya, Anda jadikan sebagai sirat, jalan yang jejak, artinya ruhaniyah tidak menggak-menggok terhadap selain Allah. Kitanya, apa agamanya Rasulullah Muhammad sebelum beliau itu, mohon maaf, mengikrarkan Islam? Atau gini, cara Rasulullah menyembah Allah sebelum datangnya Isra Mi'raj salat 5 waktu bagaimana? Nanti suatu saat kalau zamannya sudah datang akan kami sampaikan. Artinya, mengapa umat manusia khususnya orang Jawa Pak nggih, sebelum kedatangan hukum syariat Islam itu dulunya memakai ajaran budi luhur yang terkenal ilmu sejati atau bisa disebut kejawen. Itu terjemahan dari dinul haq sebetulnya, cuman belum bisa diterima oleh masyarakat umum. Akhirnya dikemaslah oleh Allah sekarang yang bersumber dari bahasa Al-Quran. Akhirnya saya ambilkan dari ini bisa diterima daripada tidak, gitu. Jadi Bu, Allah dengan Robbi itu sebetulnya ada kaitannya, cuman prosesnya kalau Robbi itu Tuhan, pangeran, itu secara umum. Allah itu adalah secara khusus bagi umat Islam. Tapi kalau sampai sudah masuk di dalam hidup, udah gak fanatik dengan ucapan Allah. Nama itu banyak. Saya namanya Mukhlason. Ada yang memanggil saya Klakson, ada yang memanggil Bel, ada yang memanggil Stevenson. Tetep Gus, iku duduk jenengku. Lah apa jenengan kok nyeluk Gus? Ngono aku ya noleh. Lah ya, wis. Tolong jenengan jangan fanatik dari sebuah nama. Kita tidak akan fanatik kalau ruhaniyah kita sudah kenal sesungguhnya sejatinya Allah di situ. Oke, ada lagi? Yang lain, monggo. Saya beri kesempatan lagi, ibu-ibu, monggo. Yang Jember mungkin. Betul kan? Don sewu, niki kula niki gak ada hutang niki winginane. Pak Zainal Abidin wonten. Rawon mboten niki. Winginane badhe tanglet wedal telas. Pak Zainal Abidin. Mboten wonten. Wedal wonten Tembok Rejo badhe tanglet wedal pas telas winginane ngoten. Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten keterangan saking Bapak Kiai Mukhlason Rosid, kalau wau kita sedaya kaburih melepaskan sifat-sifat basariah. Saat menika kula mboten saged ngelepasaken sifat basariah. Keranten niki niat nek mboten kula tinggalaken berarti kula mboten saged tanglet niki, Gus. Kula mboten saged Tanglet. Oh nggih. Dados kula mboten saged ninggalaken sifat basariah. Nggih. Ingkang angka kalih jati diri niku wonten ruh lan jasad. Weruh dan Ruh dan jasad. ruh dan jasad. Nggih. Nggih. Lah teng ngriku ruh dan jasad niku wonten sifat-sifat penguasa dan yang dikuasai, yang memimpin dan dipimpin, yang disuruh dan yang menyuruh dan yang disuruh.
nyuwun dipun wedhar ilmu jati diri menika. Injih. Saking kula matur nuwun ingkang kathah, kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk tanya jawab itu juga sifat basariyah. Bagaimana ketika sifat basariyah itu berlaku tapi jadi basiro? Ini memang selagi kita masih ada di dunia, Mbak, mohon maaf, gak bisa kita melepaskan sifat basariyah. Cuman bagaimana basariyah menjadi basiro. Leres betul kalau sudah lepas basariyah itu tidak ada tanya jawab. Masa Allah takok Allah. Lah ngaten nggih? Ndak. Tapi kita harus paham tentang tarkib kodim ala kodim, ya, tarkib kodim ala kodim. Kan ada kudus ala kudus, kodim ala kodim. Ada kudus ala kodim, ada kodim ala kudus. Ada 4. Sekarang bagaimana sifat basariyah itu menjadi basiroh? Ini yang dikatakan melepas. Satu contoh, kita sholat 5 waktu, ya. Tapi bagaimana? Itu kan sifat basariyah toh Pak, karena geraknya jasmani, ya. Tapi bagaimana ini akan menjadi basiroh? Ruhaniyah sampean harus melepas keakuan yang sholat, keakuan hamba yang sholat, kudu dilepas. Sama kita makan, kan sifat basariyah. Bagaimana itu akan menjadi basiroh? Ya ketika makan, lepaslah keakuan kita yang bisa makan. Inilah yang kumaksud panjenengan di dunia jasadnya, tetapi ruhaniyah sampai sudah di akhirat. Fatalaqqa Adamu mir Rabbi kalimatin fataba alaihi. Bisanya Adam iki kembali ke negeri asal akhirat. Adam pertama dulu harus menerima kalimat. Maksud di dalam kalimat itu adalah perilaku ruhaniyah, makrifat dateng Gusti Allah. Jadi Bapak ketika jenengan bertanya, ruhaniyah sampean itu harus mandeng dateng gesangipun. Itulah maksud asyhadu alla ilaha illallah. Tapi benar, Bapak tadi tanya manakala tidak sudah bisa melepas sifat basariyah, itu tidak akan pernah ada tanya jawab. Benar, tetapi itu bisa akan terjadi manakala basariyah menjadi basiroh. Yang kedua, jati diri. Yang dimaksud man arafa nafsah waqfaqat arafa rabbah, ya. Itu kan mengenal jati diri. Jati diri yang dimaksud bukan jasmani, tapi adalah ruhani. Kalau jasmani ya udah, saya tidak bicara jasmani karena sudah tertuang di dalam hukum syariah. Lah ruhani ini Pak, mana yang dimaksud? Barang siapa yang kenal dirinya berarti hidup Pak. Tadinya kan kita merasa aku mukhlason hidup sebab dihidupi yang maha hidup. Berarti saya merasa hidup. Ini berarti saya belum kenal. Belum kenal diri saya. Dikatakan diri saya, aku kenal diri saya manakala faqat arafa rabbah. Hidup ini yang kuakui tadi ku lepas, akhirnya tinggal muncul hidup yang sejati. Siapa? Allah. Ini kalau dikembangkan, siapa aku? Allah. Tapi hidup ini tadi, inilah Bapak Ibu yang dimaksud surat Al-Anbiya ayat 25. Pengajaran ilmu masuk di dalam diri. Aku, ana.
itu harus dituangkan, diterangkan oleh para rasul, wajib. Allah katakan di situ, wa ma arsalna min qablika, wa ma arsalna, aku tidak ngutus, aku Allah. Wa ma arsalna, orang ngutus sapa ingsun, mir rasulin, saking sebuah utusan, min qablika, sebelum kau Muhammad. Iki Allah dawuh. Berarti Rasul sebelum Muhammad siapa saja? Cara ngomong bahasa syariat, Nabi Isa sampai Nabi Adam. Oke. Illa, kecuali ilaihi annahu, harus menyampaikan wahyu yang inti. Dari berbagai banyak wahyu, intinya ada satu. Rupanya mana? Ilaihi annahu la ilaha illa ana, aku, diri, itu tadi. Terangkan Muhammad tentang diri, tentang diriku keahatan ini, terangkan terhadap umatmu. Ini Pak yang ditutupi selama ini, sehingga kita umat Islam menengah ke bawah khususnya tidak paham tentang masalah diri, tidak paham tentang keahatan Allah, tidak paham. Entah alasannya apa, kok selama ini ditutupi. Itu saya tidak mengada-ngada, tidak menerka-nerka, terserah. Fakta di lapangan, kita umat Islam khususnya buta tentang ana, tentang aku, diri, iku buta. Akhirnya apa? Mohon maaf, ibadah dohiriyah kita yang dilakukan oleh jasmani, diri jasmani ini, ya hanya itu saja. Bahasa sholat ya sikrono sakliyane Gusti Allah, masih selain Allah. Entah itu ingin dilihat orang, entah itu masih tendensi pahala atau surga, itu seperti itu. Apa fungsinya la ilaha illa ana ini Bapak Ibu? Mohon maaf, itulah diri yang sejati. Ana itu. Kalau diri jenengan sudah tidak mengakui hidup ini hidupku, hamba, maka muncul akan hidupku Allah, ana, itu tadi. Kalau ini tidak diterangkan, mengapa harus ada kalimat berikutnya, fa'budun? Ini kata perintah. Rasulullah diperintahkan tidak hanya menyembah pada Allah, tetapi juga diperintahkan untuk menerangkan maksud keahatan Allah itu bagaimana. Ini Pak, tapi memang resiko Pak. Siapa yang berani membuka tentang ini, luar biasa yang memungsuhi. Alah, tapi Allah manakala sudah berkehendak, maka itu akan terbuka dengan lebar dan terang. Jadi kalau sudah tahu diri itu siapa, maka fakot arofa robbahu. Nah, ngerti tak? Jadi niku hadits qudsi Pak kalau nggak salah. Man ngarofa nafsahu faqad ngarofa rabbahu. Barang siapa kenal dirinya, maka betul-betul dia akan kenal Tuhannya. Nah ini kok bisa kenal Tuhannya? Karena sudah sampai pada Tuhannya. Tandanya di dalam diri jenengan berkibar akunya Allah atas segala apapun. Itu Pak maksudnya diri. Dengan cara bagaimana kita bisa mengenal diri, kembali lagi ke laptop. Sirul Asrah. Siapa biasa kembali ke laptop? Tukul ya? Mang Sedo ya. Laptop kembali lagi. Ini kuncinya untuk membuka diri itu di Sirul Asrar sampai fana udzikri, begitu Pak. Oke. Ada lagi? Niki sampun jam 11 waktu di Desa Bagan Barat, maka acara tanya jawab kita sudahi sampai di sini. Monggo. Sampun? Sampun. Berarti yang di luar dikasih mboten? Mboten nggih. Mohon maaf, masalah telepon niku wow. Mohon maaf jamaah yang ada di luar. Oh. Mohon maaf, oleh karena kita juga pertimbangan waktu, jamaah secara pribadi tanya lewat WA saja, nanti tak jawab sambil saya pulang.
sambil di mobil nanti insya Allah saya jawab. Oke, sekali lagi mohon maaf jamaah yang berada di luar yang mau interaktif, oleh karena pertimbangan waktu mohon maaf tidak diadakan tanya jawab bagi yang di luar. Kita tutup sebelum acara ini, kita tutup apapun yang telah diberikan Allah pada malam hari ini bentuk kefahaman dari sebuah ilmu, semoga menjadi ilmu yang berkah manfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina ila yaumiddin. Salimna wa ilaihim min afatid dunya wa azabil akhirah wa nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'rifatika wa ilaihim fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Kurang lebihnya mohon maaf.